semuanya, perkenalkan nama saya Anggia Sibuan. Saya dari kelas 11 MIPA 4 dan saya dari SMA Negeri 2 Sidikalang. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang lompat tinggi. A. Mengenal aktivitas olahraga atletik lompat tinggi. Tujuan lompat tinggi adalah melompat setinggi-tingginya dengan menggunakan cara yang benar. Alat dan perlengkapan yang berhubungan dengan nomor lompat tinggi adalah lintasan awal, mistar, tiang lompat segitiga dan berdiameter minimal 25 mm sampai 30 mm dengan permukaan datar atau rata. Kedua ujung berguna untuk meletakkan pada tiang penopang, panjangnya mistar minimal 3,64 dan maksimal 10 meter. Beratnya minimal 2,2 kg. Kedua tiang yang digunakan untuk penopang mistar harus kuat dan kukuh serta cukup tinggi dan dapat digunakan untuk mistar dengan jarak 5-10 cm. B. Analisa keterampilan gerak lompat tinggi. 1. Melakukan teknik lompat tinggi. Ada beberapa gaya lompat tinggi yaitu gaya berguling, gaya telentang atau flop, dan gaya gunting. Ketika gaya itu memiliki gerakan yang sama, tetapi berbeda pada saat tubuh berada di atas mistar. Pada kesempatan ini, peserta didik belajar gerakan lompat tinggi dengan menggunakan gaya berguling. Berikut tahapan gerakannya. 1A. Tahapan awalan atau ancang-ancang. Awal yang digunakan dalam lompat tinggi adalah lari dan langkah ganjil yaitu 7, 9, dan 15. Langkah-langkah itu harus aktif dan terkontrol. Tujuan awalan adalah untuk membentuk kecepatan optimum dan menempatkan badan siap untuk bertumpu atau bertolak. Berikut gerakan tahap awalan ancang-ancang. 1. Gerakan ancang-ancang 7-9 langkah progresif dan percepatan terkontrol. 2. Arah awalan lari bisa dari depan mistar atau agak menyerong. 3. Hentakan kaki untuk langkah pertama adalah telapak kaki Depan, guna mempersiapkan untuk sentuh tanah atau pendaratan. 5. Badan dipertahankan agar tetap tegak. C. Tahap tolakan kaki. Berikut gerakan tolakan kaki. 1. Hentakan kaki adalah aktif dan cepat dengan suatu gerak ke bawah dan ke belakang. 2. Kaki penolak didorong kuat ke depan pada tumit. 3. Titik berat badan melewati atas kaki penolak. 4. Kaki ayun yang sedikit bengkok bergerak ke depan kaki penolak. 5. Gerak kaki ayun ke atas yang kuat dengan tendangan kaki meluruskan lutut. 6. Kaki penolak diluruskan ke depan secara vertikal. 7. Lengan diproyeksikan ke depan atas dan dicek ketinggian bahu dengan menarik tubuh ke atas. D. Tahap melayang di atas mistar. Berikut adalah gerakan melayang di atas mistar dengan menggunakan gaya guling atau straddle. 1. Kaki depan dibengkokkan sedikit. 2. Gerakan penutupan menggunakan lengan sesuai bersama-sama dengan menukiknya bahu dan kepala. 3. Pada saat bersamaan pinggang memutar dan kaki penolak dibuka ke belakang dan atas. E. Tahap pendaratan. Pendaratan dimulai dari sisi kanan tubuh mengguling dengan bahu. Tujuannya adalah untuk menghindari cedera. Pendaratan dilakukan pada sisi tubuh dan mengguling terhadap bahu. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan pendaratan lompat tinggi adalah sikap badan kaku, tergesa-gesa, kaki ke belakang, dan tidak diangkat tinggi sehingga bisa menyentuh mistar, mendarat, dan tangan, dan tidak ada gerakan lanjutannya. Perhatikanlah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan lakukanlah keterampilan yang sesuai dengan tujuan dari lompat tinggi tersebut. F. Melakukan gerakan lompat tinggi secara keseluruhan. Peserta didik melakukan gerakan lompat tinggi secara keseluruhan mulai dari awalan atau ancang-ancang, persiapan, tolakan kaki, melayang di atas mistar, dan pendaratan. Peserta didik menggunakan gaya guling ketika tahap melayang di udara. Kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan lompat tinggi adalah sikap badan kaku, footwork, lambat, tergesa-gesa, menolak tidak dengan kaki terkuat, menolak dengan dua kaki. Saat di atas mistar, kaki ayun tidak diangkat dengan cepat sehingga menyentuh mistar, mendarat dengan tangan, dan tidak ada gerak lanjutannya. Perhatikanlah kesalahan yang sering terjadi dan lakukanlah keterampilan yang sesuai dengan analisa gerak dan tujuan tersebut. Demikianlah penjelasan singkat saya mengenai tentang lompat tinggi. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan dan menonton video saya. Saya Anggia Sibuan mengucapkan sekian dan terima kasih.